Jika itu benar, maka ada satu pertanyaan yang bikin penasaran. Kenapa Surya Paloh sangat mengejar posisi Jaksa Agung? Kenapa ada dugaan kalau dia akan tarik dukungan ke Jokowi jika nekat ganti Jaksa Agung? Apakah ada yang sedang disembunyikan? Apakah Surya Paloh sedang panik atau gimana? Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Siward. Nasdem pintar memanfaatkan situasi dan membalikkan narasi saat berita heboh penangkapan Joni Plate. Mereka membuat kesan kalau mereka itu seperti dijolimi. Entah siapa yang ajarin mereka atau mereka belajar dari mana. Tapi ini sangat menggelikan. Apalagi Amin Rais yang enggak ada kaitan apa-apa juga ikutan ngamuk tanpa kejelasan. Tapi kemudian saya enggak sengaja ketemu dengan satu artikel berita yang sebelumnya saya enggak tahu. Saya baca dan agak kaget. Lalu saya telusuri lagi berita lain di media sosial dan media mainstream lain. Akhirnya saya kumpulkan dan saya bagikan di sini. Nanti kalian nilai sendiri apa yang sedang terjadi di balik kasus korupsi proyek BTS ini. Ketika Jokowi kembali menjabat sebagai presiden untuk periode kedua, pasti ada pemilihan anggota kabinet. Namanya Kabinet Indonesia Maju. Ada menteri dari periode pertama yang tetap menjabat, ada juga yang diganti. Saat itu Jokowi juga melakukan penggantian Jaksa Agung. Jaksa Agung sebelumnya adalah Muhammad Prasetyo, lalu diganti Jokowi. Namanya ST Burhanuddin. Menariknya, Prasetyo ini adalah kader Partai Nasdem. Ini bikin banyak orang bertanya-tanya, kenapa posisi Jaksa Agung diisi oleh kader partai? Lalu Jokowi melakukan perubahan dan berjanji Jaksa Agung akan diisi orang non-partai. Akhirnya dipilihlah ST Burhanuddin sampai sekarang. Saya awalnya enggak terlalu peduli dengan topik seputar Kejaksaan Agung. Tapi karena Joni Plate ditangkap dan yang mengusut kasusnya adalah Kejaksaan Agung, maka muncullah berita-berita terkait ini. Jadi kalau ada info yang salah mohon diralat. Berita pertama yang saya baca yang bikin saya penasaran adalah Patrice Rio Capella yang pernah bicara soal manuver Surya Paloh. Dia ini mantan sekjen Nasdem dan pernah ditangkap karena kasus korupsi dan dipenjara 1,5 tahun. Sebagian pasti meragukan apa yang dia katakan ini, tapi coba kita dengar aja sebagai bahan analisis. Dia enggak jelasin manuver seperti apa, tapi dia mengindikasikan Surya Paloh marah karena enggak dapat jatah kursi Jaksa Agung. Periode sebelumnya, kursi Jaksa Agung ditempati kader Nasdem. Di kabinet berikutnya, Jaksa Agung adalah bukan kader partai. Enggak usah menilai dulu apa yang Rio katakan ini benar atau salah. Kita lanjut ke artikel berita berikutnya. Dikatakan bahwa Surya Paloh tidak kecewa saat kursi Jaksa Agung tak lagi diberikan ke Nasdem. Dia hormati keputusan Jokowi mengangkat ST Burhanuddin. Dia bilang, terlalu kecil lah untuk kecewa. Untuk apa membawa tema gerakan perubahan restorasi bangsa ini kalau tidak mampu konsisten? Sekarang kita lanjut statement dari politikus senior PDIP, Panda Nababan, saat diwawancarai oleh satu channel YouTube. Dia bilang, hubungan antara Jokowi dan Surya Paloh sudah retak sejak lama, jauh sebelum Nasdem memutuskan mengusung Anies sebagai capres. Ini mungkin merujuk pada kepercayaan banyak orang bahwa hubungan Jokowi dengan Surya Paloh renggang karena Nasdem nekat mengusung Anies. Tapi menurut Panda Nababan, bukan itu yang sebenarnya terjadi. Jaksa Agung itulah pemicu utamanya. Dia juga bilang Jokowi diduga tersinggung dengan Surya Paloh lantaran ancaman lama dari Nasdem. Tapi itu enggak pasti apakah Jokowi tersinggung karena itu. Tapi intinya Jokowi mau ganti Jaksa Agung, tapi Surya Paloh enggak setuju. Dan kalau Jokowi ngotot mau ganti, maka Nasdem akan tarik dukungan pada pemerintah. Itu terjadi pada tahun 2016. Panda Nababan bilang Surya Paloh cerita ke dia soal ini. Lalu dia konfirmasi ke Jokowi dan ternyata benar. Presiden sempat mengalah saat itu. Menurut saya Jokowi saat itu sedang dilematis. Tapi tahun 2019 Jokowi tetap pada keputusannya mengganti Jaksa Agung.
Jokowi seolah mau bilang dia tidak takut diancam dan tidak suka diancam dengan cara apapun. Panda Nababan lalu bilang ketidakcocokan Jokowi pada Jaksa Agung Prasetyo terbukti setelah diganti pada 2019. Begitu Jaksa Agung diganti, terbongkar kasus Jiwasraya Asabri yang selama ini mengendap. Saya nggak bisa memastikan apakah statement di atas benar atau tidak. Tapi kalau ditarik benang merahnya memang terdengar logis. Makanya saya kembalikan lagi kepada kalian untuk menilai sendiri apakah ini masuk akal atau tidak. Jika itu benar, maka ada satu pertanyaan yang bikin penasaran. Kenapa Surya Paloh sangat mengejar posisi Jaksa Agung? Kenapa ada dugaan kalau dia akan tarik dukungan ke Jokowi jika nekat ganti Jaksa Agung? Apakah ada yang sedang disembunyikan? Apakah Surya Paloh sedang panik atau gimana? Tahun ini Joni Plate jadi tersangka. Kasus korupsi proyek BTS mulai diusut Kejaksaan Agung sejak Agustus 2022. Pada 31 Oktober 2022, kasus ini naik ke tingkat penyidikan. Pada Februari dan Maret 2023, Joni Plate diperiksa dan pada Mei 2023 dia jadi tersangka. Kalian pasti akan ikut penasaran dan bertanya-tanya, apakah ini yang ditakutkan oleh Nasdem? Pertanyaan lain yang pasti ditanyakan orang-orang adalah, seandainya Jaksa Agung masih tetap kader Nasdem, apakah kasus korupsi proyek BTS ini akan seperti sekarang? Memang tidak bisa dipastikan sih. Kalau mengikuti kronologi cerita dimulai dari Jaksa Agung diganti, Surya Paloh kabarnya nggak setuju, lalu Joni Plate jadi tersangka. Kayaknya ini terlalu hebat kalau cuma kebetulan. Tapi sekali lagi silakan kalian nilai sendiri saja apakah masuk akal atau tidak. Saya pribadi pun sampai geleng-geleng kepala dengan kejadian ini. Kita tunggu saja hasil dari pengusutan terhadap kasus ini. Dan jika semuanya terbukti dan jika informasi tadi adalah benar, maka kita sudah bisa simpulkan kenapa Nasdem yang selama ini dukung pemerintah tiba-tiba banting setir dan mengusung Anies yang jelas-jelas antitesis Jokowi. Pelan-pelan semuanya akan terbongkar dengan jelas. Semua jadi masuk akal kenapa Nasdem dukung Anies. Kenapa hubungan Nasdem dan Jokowi jadi renggang. Kenapa Nasdem tidak layak dipilih lagi. Anies yang punya rekam jejak buruk selama jadi gubernur, ditambah lagi dengan Nasdem yang diduga punya niat politik terselubung adalah kombinasi yang sangat luar biasa. Setidaknya kita jadi punya alasan super kuat kenapa Anies tidak pantas jadi presiden. Bukan cuma karena tidak becus kerja saat jadi gubernur, tapi juga karena jejak dukungan dari kelompok intoleran, diusung oleh partai kayak Nasdem, Demokrat, dan apalagi PKS. Rekam jejak PKS udah capek kita dengar. Demokrat juga udah capek kita lihat kelakuannya. Nasdem baru sekarang ini. Uniknya, mereka bertiga bersatu dan mengusung Anies yang enggak layak jadi pemimpin. Sungguh sebuah atraksi politik yang sangat luar biasa. Ya sudahlah, semua sudah terpampang dengan jelas. Oke, sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.